Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan mata kuliah statistika bisnis pada pertemuan yang ketiga. Oke, mohon izin saya langsung share materi ya. Segera kita mulai perkuliahan ini. Bisa dilihat? Bisa, Pak. Oke, baik. Kita mulai. Kita hari ini akan belajar tentang ukuran pemusatan data. Jadi kalau mungkin teman-teman lihat di Spada, itu sudah ada semua. Mulai materi, video, bahkan sampai soal. Jadi silahkan nanti setiap kali selesai pembelajaran bisa diisi soalnya. Atau kalau memang kalian sudah paham, mau diisi langsung semuanya juga boleh. Ya. Baik, kita belajar tentang pemusatan, ukuran pemusatan. Yang pertama yaitu kita akan belajar tentang rata-rata hitung. Kemudian median, modus untuk data yang tidak berkelompok. Oke. Ukuran pemusatan itu adalah nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data. Ukuran pemusatan penunjukan pusat dari nilai data. Jadi data di sini bayangkan ada data acak yang banyak. Kemudian kita diminta untuk mengambil satu nilai tunggal berarti satu, yang mewakili dari kumpulan data yang banyak itu, yang nilai tersebut bisa menunjukkan karakteristik dari data. Jadi bisa menjadi perwakilan dari gambaran seluruh data. Contoh pemakaian ukuran pemusatan. Yang pertama, misalkan berapa rata-rata aset bank pada 2011? Berapa rata-rata berarti menunjuk satu angka yang menjadi rata-rata aset yang dimiliki oleh bank pada tahun 2011. Misalkan ada angka 1 triliun, ada yang punya 2 triliun, ada yang punya 3 triliun, 10 triliun. Oh, ternyata setelah dirata-rata nilainya misalkan 5 triliun. Jadi rata-rata bank, aset bank di Indonesia pada tahun 2011 adalah 5 triliun. Oke, itu gambarannya. Contoh yang kedua, berapa rata-rata jumlah kredit yang disalurkan bank sepanjang periode 2012? Nah, itu juga satu data ini, yaitu data rata-rata ini, menunjukkan karakteristik bagaimana bank kita menyalurkan kredit sepanjang periode 2012. Contoh yang ketiga, berapa rata-rata tingkat inflasi pada tahun 2012 di beberapa negara ASEAN. Nah, dari banyak data inflasi selama tahun 2012 di negara-negara ASEAN, kita ambil satu angka yang bisa menunjukkan karakteristik dari data-data tersebut. Contoh keempat dari ukuran pemusatan. Berapa rata-rata NPL perbankan? NPL itu non-performing loan atau hutang yang tidak bisa terbayar di perbankan dikaitkan dengan jumlah modal yang dimiliki. Nah, itu juga satu angka berapa rata-rata NPL perbankan. Misalkan NPL-nya itu rata-rata 1% misalkan. Jadi dari kredit yang disalurkan ada 1% yang tidak bisa tertagih. Oke, saya lanjutkan. Kita masuk ke rata-rata hitung. Rata-rata hitung sampel ditandai dengan X bar.
X yang ada thread-nya di atas, sama dengan jumlah dari X dibagi N. N itu jumlah data. Ada berapa data. Misalkan kalau datanya ada 10, maka N-nya 10. X1, X jumlah dari X berarti X1 tambah X2 tambah X3 sampai Xn. Jadi penjumlahan dari X1 sampai Xn dibagi N jumlah data. Gampang ya? Sedangkan rata-rata hitung populasi dilambangkan dengan mu seperti ini. Jadi jumlah dari X dibagi dengan jumlah N besar. N besar itu jumlah data populasi. Bedanya yang atas itu sampel, yang bawah populasi. Kalau yang sampel N-nya N kecil, kalau populasi N-nya N besar. Rata-rata hitung, kalau sampel itu X bar, kalau rata-rata hitung populasi pakai mu. Sampel dan populasi kalian di pertemuan pertama sudah belajar. Sampel adalah bagian kecil dari populasi yang besar. Sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa dipahami, teman-teman? Nur Saidah, bisa paham? Nur Saidah? Imam, bisa paham? Bisa dengar suara saya, teman-teman? Oh, nggak ada suara. Bisa, Pak Beni. Bisa, Pak. Oke. Aman, enjoy. Oke, saya lanjut ya. Ini contoh rata-rata hitung populasi. Nah, ini contohnya. Misalkan ada 5 bank, ada BCA, BNI, BRI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Nilai kredit yang mereka salurkan, BCA misalkan 256,7 triliun, BNI 200,7 triliun, sampai Niaga 14,5 triliun. Kita mau menghitung populasinya. Ini populasi bank. Berarti apa? Jumlahnya 256 ditambah 200 tambah 348 tambah 388 tambah 145 itu sama dengan 1.339,9 triliun. Dibagi N-nya ada berapa? Ada 5 karena banknya cuma 5. Bagi 5 berarti rata-ratanya adalah 267,98 triliun. Oke, gampang ya. Ini contohnya. Kemudian contoh rata-rata hitung sampel. Nah, ini misalkan ada sampel. Dari sekian banyak saham kan jumlahnya banyak. Diambil sampelnya 11. Mulai dari Astra, Adikarya, AKR, sampai Telkom. Kita ambil sampelnya 11. Kita ingin tahu rata-ratanya. Cash dividen per lembar 695. Laba 2012 2.454 miliar. Total asetnya 12.420. Ini misalkan XN-nya apa ini berarti? XN-nya aset, total asetnya. Jadi ingin tahu rata-rata berapa sih asetnya, aset dari perusahaan ini yang ada di sini. Kita akan coba hitung. Jadi kita jumlahkan total aset yang sebelah kanan itu kita total ke bawah. Dari 11 perusahaan itu ketemu 1 juta, ini dalam miliar ya, 1.252.058 miliar atau 1,2 triliun total asetnya. Berapa rata-ratanya? Dibagi 11, ketemunya 113.823 miliar.
ya 113.823 miliar. Oke, bisa dipahami ya sampai sini? Ini masih gampang. Ya, Pak. Yang selanjutnya adalah rata-rata hitung tertimbang. Apa itu? Rata-rata dengan bobot atau kepentingan dari setiap data berbeda. Besar dan kecilnya bobot tergantung pada alasan ekonomi dan teknisnya. Contohnya, XW sama dengan W1 kali X1 ditambah W2 kali X2 ditambah selanjutnya sampai WNXN. N artinya sampai jumlah data. Kalau datanya ada 10, maka W10X10. Kalau jumlah datanya 100, maka W100X100. Dibagi W1 plus W2 sampai WN, N sejumlah data. Itu rata-rata hitung tertimbang. Nah, ini contohnya. Misalkan X1-nya itu laba pada tahun 2012, sedangkan W1 adalah total aset. Apa sih Pak hubungannya total aset sama labanya? Ya, logikanya semakin banyak asetnya atau semakin banyak modalnya gampangannya, maka labanya harusnya semakin tinggi. Jadi persentase antara laba dan aset itu sangat berhubungan. Ya, kalau X1 itu laba, W1 itu total aset, maka W1X1 adalah perkalian dari laba dan total aset. Oke. Jadi kalau kita pakai rumus ini tadi itu, rata-rata tertimbang adalah W1 kali X1 ditambah W2 kali X2. Jadi W1 kali X1 itu ini, jadi 30 juta 1676 ini dijumlahkan ke bawah ketemunya ini 13.961 dibagi rata-rata hitung tertimbang. Rata-rata hitung tertimbang berapa? Total dari W, kita lihat ke atas ya, W1 tambah W2 tambah sampai WN. Berarti ini di total. Berarti rata-rata hitung tertimbang adalah 13.981.697.380 dibagi 1.252.056. Ketemunya 11.167. Ini adalah rata-rata tertimbang. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau rata-rata biasa, hanya rata-rata, kalau ini ada bobotnya. Ada bobotnya. Bobotnya tergantung apa ya? Tergantung ini tadi. Karena kita tidak bisa membandingkan asetnya itu besar atau kecil. Membandingkannya harus dengan asetnya. Asetnya berapa? Misalkan saya dengan uang 10 juta menghasilkan laba 5 juta. Itu lebih bagus mana dibandingkan ada teman saya menghasilkan 10 juta, tapi aset yang digunakan, modal yang digunakan adalah 100 juta. Lebih banyak mana? Kalau saya kan 5 juta, modal saya 10 juta. Berarti kan berapa? Hampir 50% keuntungan saya. Sedangkan teman saya menghasilkan 10 juta, tapi modalnya 100 juta. Dia hanya 10%. Bisa dirasakan ya, bobotnya di situ. Jadi belum tentu dia menghasilkan uang lebih banyak, tapi modalnya lebih gede juga. Saya menghasilkan 5 juta, tapi modal saya hanya 10 juta. Justru keuntungan saya 50% dari apa yang saya pertaruhkan. Berarti saya lebih pintar berbisnis dong. Nah, itu bobot, pemahaman bobot ada di situ. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa dengar suara saya, teman-teman? Bisa, Pak. Bisa. Oke, lanjut ya.
Saya mau masuk ke rata-rata hitung median modus untuk data berkelompok. Oke. Contoh rata-rata hitung data berkelompok. Satu, data berkelompok adalah data yang sudah dibuat distribusi frekuensinya. Jadi ingat ya, di pelajaran yang kemarin, sekelompok data yang acak, itu kita urutkan dulu, kemudian kita buat kelasnya, berapa kelas, misalkan di sini 5 kelas, kemudian masing-masing ada intervalnya, kemudian data itu kita urutkan, kita masukkan. Data tengahnya berapa, frekuensi muncul dalam interval tersebut ada berapa, kemudian kita masukkan ke sini dan kita ada perkalian X1 dengan frekuensi 1. Ya, ini pelajaran yang kemarin. Masalah data diurutkan, kemudian dimasukkan ke dalam kelas, kelas-kelasnya ada interval, kita cari titik tengahnya, kita dapatkan frekuensinya. Kemudian kita dapat cari juga F1 kali X1. Untuk apa? Untuk mencari nilai tengahnya. Kita mau cari rata-rata hitung data berkelompok. Data berkelompok adalah data yang sudah dibuat distribusi frekuensinya. Maka rumus nilai tengah dari data kelompok tersebut adalah penjumlahan dari F kali X. Jadi F kali X itu ada di sini. F kali X ya, untuk 5 kelas tersebut totalnya di sini adalah 2120,4 dibagi dengan N. N adalah jumlah datanya. Berapa jumlah data? Ini 22. Maka 2120,4 dibagi 22, jawabannya adalah 96.381. Wah, ini keliru. Sebentar, saya coba cek di kalkulator ya. Datanya kok banyak itu. Nah. 2120,4 dibagi 22. 96, jawabannya adalah 96,38. Ini salah ngasih titik, 96,38. Jawaban yang benar ya. Jadi rata-rata hitung dari data berkelompok yang ditunjukkan ini adalah 96. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Pak Beni. Ya. Untuk rumus nilai tengah yang F dikali X dibagi N itu yang 80,88 ini, Pak. 80,7 dikalikan 3 sama dengan 242. Itu. X1 kali F1. Ya, itu kan pertanyaannya? Iya. Ya, 80,7 kali 3. Coba cek. Nah, 242,1. Ya. Nilai tengahnya dari mana, Pak? Nilai tengah yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nilai tengah dari interval ini. Antara 77,0 sampai 84,4. Itu tengah-tengahnya di 80,7. Ya, nyarinya dibuka di bab yang kemarin. Bab kedua kemarin ya. Ini nilai tengah-tengah dari interval ini. Frekuensinya berapa? Yang ada di kelas ini kebetulan ada 3. Jadi F1 X1 sama dengan 80,7 dikalikan 3 sama dengan 242,1. Begitu juga untuk yang kelas yang kedua 84,5 sampai 91,9 itu nilai tengahnya adalah 88,2. Ada 4 data yang berada di dalam interval ini. Maka F1 X1-nya 88,2 kali 4 sama dengan 352,8. Gitu ya? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan.
kita belajar sifat rata-rata hitung. Yang pertama, setiap kelompok baik dalam bentuk skala interval maupun rasio mempunyai rata-rata hitung. Oke, semua kelompok baik dalam bentuk skala interval maupun rasio mempunyai rata-rata hitung. 2. Semua nilai data harus dimasukkan ke dalam perhitungan rata-rata hitung. Jadi jangan ada data yang tidak dimasukkan, sehingga rata-rata hitungnya nanti salah. Yang ketiga, satu kelompok, baik kelas maupun satu kesatuan dalam populasi dan sampel, hanya mempunyai stempel. Nah, perlimaan kene ono nak bomas apa? Suaranya ono. Nek mari cepet iku sing gak sing kayu, sing Alvan apa? Ilham Subakir, Pak. Ilham. Oke. Oke, saya lanjut. Satu kelompok baik kelas maupun satu kesatuan dalam populasi dalam sampel hanya mempunyai satu rata-rata hitung, ya. Rata-rata hitung hanya satu dalam satu sampel atau satu kelompok. Nggak mungkin ada dua. Oke, itu yang sifat. Yang keempat, rata-rata hitung untuk membandingkan karakteristik dua atau lebih populasi atau sampel. Jadi rata-rata hitung ini untuk membandingkan. Kalau kita punya dua data sampel itu akan kita bandingkan. Mana sih yang lebih tinggi dibandingkan yang lain? Maka kita ambil dari perbandingan rata-rata hitungnya. Misalkan kelompok 1 rata-rata hitungnya itu 10, sedangkan kelompok satunya rata-rata hitung 12, maka kelompok yang kedua yang lebih tinggi dibandingkan yang pertama. Itu, tidak mungkin kita membandingkan seluruh data. Kita akan kesulitan, bandingan dari rata-ratanya saja. Oke, bisa dipahami? Lanjut ya. 5. Rata-rata hitung sebagai satu-satunya ukuran pemusatan. Maka jumlah deviasi setiap nilai terhadap rata-rata hitungnya selalu sama dengan 0. Rata-rata hitung sebagai satu-satunya ukuran pemusatan, maka jumlah deviasi setiap nilai terhadap rata-rata hitungnya selalu sama dengan 0. Ya, deviasinya antara nilai yang sama ya mesti 0. Yang keenam, rata-rata hitung sebagai titik keseimbangan dari keseluruhan data, maka letaknya berada di tengah data. Ya, karena dia rata-rata maka nilainya ada di tengah data. Yang ketujuh, rata-rata hitung nilainya sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim, yaitu nilai yang sangat besar atau sangat kecil. Ya, betul. Yang kedelapan, bagi data dan sekelompok data yang sifatnya terbuka atau lebih dari atau kurang dari tidak mempunyai rata-rata hitung. Ya. Kalau datanya kamu punya uang berapa? Wis pokoknya lebih teko 10 juta. Nah, itu kita tidak bisa bikin rata-ratanya. Tapi kalau kita tanya temanmu berapa uangmu? 10.000, yang lain 5.000, yang lain 8.000 lah. Data itu kita bisa kumpulkan dan kita bisa ambil rata-rata. Oh, rata-rata teman-teman di sini punya uang 10.000, misalkan itu. Tapi kalau ada yang jawab berapa uangmu? Wis pokoknya di atas 10.000. Nah, itu tidak bisa diukur, nanti tidak bisa bikin tengahnya. Karena apa? Karena nilainya lebih dari. Oke, lanjut. Kita belajar tentang median. Median adalah nilai yang letaknya berada di tengah data, di mana data tersebut sudah diurutkan dari terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Oke, ini beda ya antara median dengan rata-rata. Rata-rata tadi itu nilai tengah dari semuanya, tapi kalau ini nilai yang letaknya berada di tengah data.
setelah diurutkan. Median data tidak berkelompok. Letak median sama dengan N plus 1 dibagi 2. Nah, ini rumus. N plus 1 dibagi 2. N itu jumlah data ditambah 1 dibagi 2. Data ganjil, median terletak di tengah. Median untuk data genap adalah rata-rata dari dua data yang terletak di tengah. Rumus data berkelompok MD atau median sama dengan L ditambah N per 2 kurangi CF dibagi frekuensi kalikan I. Oke, kita lihat prakteknya. Contoh median data tidak berkelompok. Misalkan ini. Ada data total aset 2012 yang bank tadi itu, kemudian ada data laba. Kemudian diurutkan sesuai dengan apa ini? Aset yang terbesar ya. Setelah diurutkan ternyata letak median ada di 6. Kenapa kok 6, Pak? Ya karena tengah-tengah dari 11 itu ya 6. Jadi ini datanya. Total asetnya 19,709 miliar dan labanya di 2.989 miliar. Itu mediannya ada di tengah. Contoh median data berkelompok. Letak median N per 2. Nah, kalau tadi ini kan data tidak berkelompok, mediannya ada di situ. Sekarang ini data berkelompok. Jadi data tadi itu dibuat interval, dibuat kelas, kemudian dibuat interval, dihitung frekuensinya berapa, dihitung frekuensi kumulatifnya berapa. Rumusnya pakai rumus ini. L tadi apa? MD sama dengan L ditambah. L itu adalah tepi kelas dari median. Median yang mana, Pak? Ya median dari tengah-tengah dari kelas ini. Kelasnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 berarti ada di 3,5. 1, 2, 3. Nah, ada di sini. Nilai tepi kelasnya adalah 157,7. Ya, 157. Kita lihat rumusnya tadi. Rumusnya MD sama dengan L ditambah N2 kurangi CF per F. L-nya adalah tepi kelas ditambah 53 kurangi per 2. Letak median sama dengan N. N adalah jumlah datanya, ada 53 dibagi 2, dikurangi frekuensi kumulatif dia berada di titik karena 53 dibagi 2 kira-kira ada di 26. Dikurangi 26 dibagi 17. 17 tadi apa? Dibagi F frekuensinya. Frekuensinya pada garis ini yang di tengah tadi itu adalah 17. Ya, dikalikan apa? I. I-nya apa? 14. Maka jumlahnya adalah 158,11. 157,77 ditambah 53 per 2 dikurangi 26 dibagi 17 dikalikan 14. Sama dengan 158,11. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pak Beni, untuk 14-nya itu dari mana ya? 14-nya
14-nya dari mana ya kira-kira? 14. Faktor 17 dari titik ini. Median atau pada rata dari dua data yang terletak di tengah. Nah, kita lihat dulu yang lain ya. Ini dari mana? Ini juga dari 14. Jumlahnya 53. Soalnya Ini. ya, gimana? Ya tuh, Pak. Aku juga bingung, Pak. Itu Pak, dari panjang interval. Dari panjang interval. Panjang intervalnya berapa? Oke. Betul, panjang interval. Tahu ya, kelas panjang interval. 14. Ya. Dari panjang interval. Masih ada yang bingung. Intervalnya mana, Pak? Ini loh. 1 kalau kamu kurangi 127,2 dikurangi 113,2, intervalnya adalah 14. I adalah interval. Lebar kelas. Kamu bisa lihat di bab 2 kemarin ya, interval ya. Nggak usah balik ke sebelumnya ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nabil, paham Nabil? Insya Allah, Pak. Oke, sekarang kita masuk ke modus. Modus. Nilai yang paling sering muncul. Ya. Wah, ini modus sih. Nah, berarti sering menggunakan dengan model seperti itu. Modus, nilai yang paling sering muncul. Rumusnya adalah MO atau modus ditambah sama dengan L. L sama kayak nilai tadi ya. Nilai tepi tadi ya. Dibagi D1 ditambah dalam kurung D1 dibagi D1 plus D2 dikalikan XI. Kita lihat contohnya. Intervalnya, kita sudah tahu tepi kelasnya, kita sudah tahu frekuensinya, kemudian kita ambil yang terbanyak, yang frekuensi yang sering muncul. Dari seluruh interval itu kan, interval 1, 6 kali muncul. Yang kedua, 9 kali muncul. 11, yang ketiga, 11 kali muncul. Yang keempat, 17 kali muncul. Sampai selanjutnya, yang paling banyak berarti 17. Nilai modus sama dengan 157,7, tapi kelasnya, ditambah 6/16. 6/16. D1-nya ada di sini. D1 berarti apa? Jarak antara 17 kurangi 11. Ya, 6. D2, 17 ke 7, 10. Berarti 6, rumusnya 6 dibagi 6 ditambah 10. Nah, paham ya? Jarak antara frekuensi yang sebelum modus dan itu D1, jadi 17 kurangi 11 itu 6. 17 dikurangi 7 itu adalah 10. Jadi nilainya D1 itu 6, nilai D2 10. Jadi masukkan ke sini. Berarti 6 dikurangi
6 dibagi 6 ditambah 10. Berarti 6 tambah 16 dikalikan intervalnya tadi yang 14. Ketemunya modulusnya adalah 162,95. Oke, berarti angka yang sering muncul data berkelompok adalah angka 162,95. Itu modulus berkelompok. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jelas ya? Nabil, jelas Nabil? Ivana? Iya, Pak. Oke. Lanjut ya. Sekarang kita belajar tentang hubungan rata-rata. Hubungan antara rata-rata, median, dan modus. Jadi ada 3. Ini ukuran pemusatan sebuah data. Ada data tunggal, ada data kelompok. Kurva menjadi simetris apabila rata-rata sama dengan median, sama dengan modus. Jadi nilai rata-rata sama dengan nilai median dan sama dengan nilai modus. Rata-rata kelompok itu nilainya sama dengan nilai tengahnya dan sering kali muncul, yang paling sering kali muncul. Maka gambarnya akan seperti yang di atas ini, kurvanya tepat di tengah. Jadi kalau ada kurva tengah seperti ini, artinya rata-rata, median, dan modusnya nilainya sama. Sedangkan kurva condong ke kiri, jadi ada kurva condong ke kiri. Kalau tadi itu pas di tengah-tengah, kalau ini condong ke kiri, itu terjadi apabila modulusnya lebih kecil dibandingkan dengan median, dan median lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata. Jadi, modusnya lebih kecil, berarti nilainya berada di sebelah kiri. Modus lebih kecil dibandingkan median, dan median lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata. Maka gambarnya akan jadi seperti ini. Condong ke sebelah kiri. Bisa dipahami ya, teman-teman? Jadi kalau baca grafik dengan condong kiri kayak gini, oh berarti yang sering muncul itu ada di sebelah kiri. Dan nilai titik tengahnya itu juga ada di kiri, sedangkan titik tengahnya ada di tengah-tengah sini. Modulus lebih kecil dibandingkan median dan lebih kecil dibandingkan nilai tengah. Nilai rata-rata maksud saya. Safa bisa dipahami? Ivana bisa paham? Iya, Pak, bisa. Iya, Pak, insya Allah. Oke, lanjut. Kurva condong ke kanan. Kurva condong ke kanan artinya X rata-rata lebih kecil daripada median atau nilai tengah dan lebih kecil daripada modulus. Ya, gambarnya seperti ini. Rata-rata lebih kecil dibandingkan nilai tengahnya dan lebih kecil dibandingkan modulusnya, nilai yang sering keluar. Jadi gambarnya kurvanya condong ke kanan. Karena yang sering muncul itu lebih besar nilainya dibandingkan dengan nilai tengah dan nilai rata-rata. Oke, paham ya? Jadi kita punya 3, tengah, condong kiri, condong kanan. Sekarang kita belajar tentang ukuran letak. Ada kuartil, desil, dan persentil. Apa itu? Ukuran letak kuartil. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi 4 bagian yang sama. K1 sampai dengan 25% data, K2 sampai 50%
data, dan K3 sampai 75% data. Ya, dari ini K1 25, K2 50%, K3 75%. Jadi kurva ini dibagi menjadi 4. 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian. Bagian pertama adalah mulai dari 0 ini sampai K1. Kemudian dari K1 ke K2, ini bagian 2. Ini bagian 3, ini bagian 4. Ya. Bagaimana cara menentukan K1-nya? K1 sama dengan 1 dikalikan N plus 1. N plus 1 berarti jumlah datanya. Kalau 10 data ya 10 plus 1 berarti 11. Dikalikan 1 dibagi 4. Ya, sejumlah data tambah 1 dikalikan 1 dibagi 4. Kalau N-nya ini 10, berarti 10 per 4. 10 dibagi 4. Berapa? 2,5. Nah, ini di sini nilainya. Tek, di garis 2,5. Kemudian K2 ada berapa? Ada di 2 dikalikan N plus 1 dibagi 4. Atau 2N per 4. Kalau N-nya 10, berarti 20 bagi 4. 20 bagi 4 berapa? 5. Kalau tadi di 2,5, ini ada di 5. Oke. 20 bagi 4, ya 5. Kemudian yang terakhir 3N. Kalau N-nya 10 berarti 30 bagi 4. 30 bagi 4 berapa? 30 bagi 4 berarti 15, 7,5. Nah, 7,5 dinaikkan. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya. Kalau kuartil berarti dibagi 4. Ada 4 area. Titiknya ada 3. 1, 2, 3. Contoh kuartil data tidak berkelompok. Nah, ini data tidak berkelompok. Jumlah datanya berapa? 19. Berarti K1 sama dengan 1 dikalikan 19 ditambah 1. Berarti 20. 20 kali 1, 20 dibagi 4 sama dengan 5. Yang kelima ditulis 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ini data berarti 1.700. Titiknya ada di sini. Begitu juga yang K2. K2, 2 kali 19 plus 1 dikalikan dibagi 4, berarti 10. Yang ke-10 ini datanya. K2-nya. Yang K3-nya 4.950. Nah, ada di sini posisinya. Ini area 1, area 2, area 3, area 4. Dibagi oleh K1, K2, K3. Ilham, bisa dipahami? Contoh kuartil data tidak berkelompok? Iya, Pak. Oke, saya lanjut ya. Contoh kuartil data berkelompok. Nah, berkelompok berarti ada hubungannya dengan interval, dengan frekuensi, dan frekuensi kumulatif, serta tepi kelas. Tepi kelas apa yang bagian tepi? Dilihat di minggu kemarin. Penjelasannya. Rumusnya, NK1 sama dengan L ditambah interval kali N dibagi 4 dikurangi koefisien dibagi FK frekuensi kumulatif dikali CI. Letak K1 sama dengan 1.22 dibagi 4 sama dengan 5,5. 5,5 berarti posisinya ada di sini. Antara 5,5 K1 ada di sini antara 3 dan 7. Nah, antara frekuensi 3 dan 7. Jadi pada kelas 1 ini ada 3, kelas 2 ini ada 4 data, dan kelas 3 ini ada 7 data,
kelas 4 ini ada 4 data, kelas 5 ini ada 4 data. K1 jawabannya 5,5, berarti antara di sini. Antara 3 dan 7. Ini 7. Antara 3 dan 4 ini maksudnya. Kalau di frekuensi komunis antara 37 ini. Jadi di sini posisinya ya. Di sini, lurusnya ini. K2 2,2 dibagi 4. Ini pakai rumus ini ya, teman-teman. Ketemunya 11. 11 itu berarti posisinya ada di daerah sini. Ya, kumulatifnya 3, 7, 11. 11 di antara ini. Berarti ada di kotak di garis ini. Dan K3-nya ada di 15. 15 berarti di sini, di daerah sini. Ada K2 dan K3 ada di titik sini. Jadi K1 adalah 84,4 ditambah 89,075. Jadi posisinya 89,75. Nah, daerah sini ya. Kemudian K2-nya 96,19. Daerah sini juga. Yang K3-nya 113. 111,57. 115,57. Di sini harusnya ya. 111 ada di sini 111. K3 bukan di sini, harusnya ada di sini titiknya. Oke. Bisa dipahami kuartil data. Ini kalau kita menghitung manual memang membingungkan. Makanya saya rekomendasi menggunakan SPSS. Nanti kita lihat bagaimana mudahnya menggunakan SPSS. Sekarang kita belajar tentang desil. Desil adalah ukuran letak yang membagi 10 bagian yang sama. Jadi kalau kuartil tadi menjadi 4 bagian yang sama, kalau desil membagi 10 bagian yang sama. D1 sebesar 10%, D2 20%, D3 30%, sampai D9 90%. Jadi datanya seperti ini. 1/10, 2/10, sampai 9/10, supaya bisa membagi area menjadi 10 yang sama. Nah, ketemu ini 0, 10, 20, 30, ini garisnya. Kalau bilang tadi K1, bukan K, kalau K kuartil, D, desil, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9. D10-nya ada di bawah lagi. Ya, membagi area menjadi 10 bagian yang sama. Nah, ini rumusnya sama tadi. 1 ditambah 19/10 dibagi 10. Kalau tadi bagi 4, ini bagi 10. Ya, pakai rumus itu. Nah, ketemu angkanya di sini. Jadi D1-nya ada di sini. D3-nya ada di sini. D2-nya berapa, Pak? Ya, 2 kalikan 20 dibagi 2, berarti kan 20 di 40/10, berarti 4. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini D2-nya. Ya. D9-nya berapa? 9 kali 19/10. Atau 180 dibagi 10, 18. Posisi 18. Nah, paham ya? D5 berapa, Pak? Ya tinggal kalikan 5 dikalikan 20, berarti 100 dibagi 10. Berarti 10 di posisi ini 5. Oke. Iren, bisa dipahami? Bisa, Pak. Desil, bisa ya?
gampang nih. Oke, ini contoh desil. Data berkelompok. Ya, data berkelompok hampir sama kayak yang tadi, yang kuartil penjelasannya. Ya. Oke. Sekarang ukuran letak persentil. Ukuran letak yang membagi 100 bagian yang sama. Kalau desentil tadi itu 10, kalau ini persentil membagi 100. Wih, lebih banyak lagi. Rumusnya apa? Ya sama, cuma pembaginya aja 100. Kalau kuartil 4, desentil 10, kalau persentil menjadi 100. Persentil dengan kode P. Kalau kuartil tadi K1, desentil D1, kalau persentil P1 sampai P99. Nah, ini sebuah kurva dibagi menjadi 100 titik. Kita tentukan P1 sampai P99. Ini caranya, kalau yang data yang tidak berkelompok. Cari persentil 15, 25, 75, dan 95. 15, maka 15 kali 20 dibagi 100. Kenapa kok 20? Karena 19 ditambah 1, Pak. 19 jumlah N-nya. Ya, ketemu berapa? 300/10, berarti 3. 3. Nih, di sini. Ini P15. Iya. Oh, ini 3 kok sudah P15, Pak? Iya, karena pembaginya 100. Jadi dirajang kecil-kecil. Ya. Kalau saya ingin tahu P25, ya tinggal 25 dikalikan N ditambah 1, berarti 500 dibagi persentilnya 100, berarti 5. Posisi 5 ini adalah P25. Begitu juga untuk P75 di 15, dan P95 ada di 19. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Imam, bisa paham Imam? Berarti ada kemungkinan hasilnya sama, Pak, ya? Maksudnya sama gimana? Hasilnya sama maksudnya gimana? Antara persentil, desentil, tidak? Enggak. Kan ini P15 kan 3. P14-nya mungkin juga 3 gitu. Oh, enggak Kan mungkin sama. diperkecil-kecil. Enggak mungkin sama. P14 nanti di komanya nanti. Oh, Kalau iya. P14 berarti 14 kali 20 berapa? 280 dibagi 100. Sama enggak? Di 2,8 posisinya. Pembaginya di 2,8. Di antara ini. Jadi kalau di sini enggak kelihatan, tapi kalau sudah dijadikan kurva nanti kelihatan. Gitu ya. Iya, Pak. Kalau yang P15 kan mutlak di posisinya di 3. Kalau di 14 ya enggak. Ya enggak sampai 3 sebenarnya. Oke, ini kalau data berkelompok. Nah, ini kalau data berkelompok. Caranya tadi seperti itu tadi. Nggak usah kita bahas ya. Kayak anggap ngerti gitu aja ya tadi ya. Karena kita akan memasukkan satu-satu ke pinggir data itu sama. Oke. Sebelum saya kasih contoh ke SPSS, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Itu tadi pemahaman dasarnya. Kalau statistik dilakukan manual. Cuma masalahnya kan sekarang sudah nggak zamannya manual. Kita menggunakan SPSS. Saya tunjukkan caranya menggunakan SPSS. Sudah install SPSS semua, teman-teman? Belum, Pak. Nggak punya laptop, Pak. Iya. Ada laptop, Pak. Loh, laptop kan bisa Mungkin nanti bisa lihat YouTube dulu, Pak, untuk belajar, Pak.
laptop saya dulu kuliah juga nggak punya laptop, tapi kan ada di kampus ada laptop, ada komputer. Ya nanti Atau tak belajar di sekarang kampus. teman-teman punya, ya diinstal nih. Saya sudah punya seperti ini nih. Ini SPSS ini ada data variabel, ada variabel view, ya. Nanti saya sudah share belum ini? Belum ya? Belum, Mbak. Oh, sorry. Ini saya sudah install nih. Saya sudah punya ini. Ya, ini SPSS kayak gini. Daripada tadi kamu ngitung satu-satu kayak tadi, nanti kamu bermasalah itu nanti ngitungnya. I aja Iya, apa? Pak. Mana Ini, kamu Pak. akan ingat terus selamanya I itu apa? Kan wangel kan? Iya, agak rumit, Pak. Nah, rumit kalau kamu menggunakan, tapi kalau kamu menggunakan SPSS, kamu nanti dibantu. Oke, kita lihat ini. Kita belajar dari yang ada di YouTube ini. Kedengeran nggak suaranya? Dengar, Pak. Oke. Sorry. Ini tadi benar Pak masukin. Bukan penyajian data, sorry. Kita di ukuran pemusatan data. Ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya hari ini akan menjelaskan tentang ukuran kecenderungan memusat. Kemudian ada juga tentang... Oke, ini nggak usah langsung dipas ya. Ini tadi kan sudah saya jelaskan. Kita langsung ke yang SPSS-nya aja. Nah, ini dia ngasih contoh ini. Contohnya dia buat ada 3 kolom. Kolom pertama mahasiswa 1, 2, 3, sampai berapa ini. Dia masuk kelompok berapa, kemudian nilai ujian statistiknya berapa. Dia ingin tahu nanti dihitung sama dia. Kemudian data itu tadi dia pindahkan ke SPSS. Dengan cara di copy paste. Tinggal masukkan ke sini. Ya, kita ikuti cara dia memasukkan. Yang tadi di Excel. Kemudian buka filenya sudah di sini di Excel-nya. Kemudian pilih copy dulu ya, copy dulu datanya dari mahasiswa, kelompok. Ini kita copy dulu ke SPSS. Nah, kemudian kita copy ke SPSS-nya. Di data view sini. Nanti kalau sudah di copy di data view, nanti akan muncul di variabel view-nya. Kita tinggal edit sedikit nanti di situ. Kita tunggu, ini mungkin prosesnya akan lama karena saya buka 2 aplikasi yang berat ya. View-nya kita tinggal edit sedikit kelompok, kemudian yang ketiga di... Nah, ini sudah muncul ada var1, var2 dan juga var3. Kalau mau ganti di sini silahkan untuk ganti juga namanya. Nanti ganti aja di variabel view. Di sini namanya apa? Namanya kalau tadi adalah nama mahasiswa, kita lihat tadi adalah mahasiswa, kelompok, dan nilai ujian statistika. Berarti di sini kita ganti dengan mahasiswa. Kemudian yang nomor 2 ini adalah kelompok. Kemudian yang ketiga di sini kita tuliskan adalah nilai statistika. Nah, yang perlu Anda pahami di name di sini nilai spasi itu menjadi pentulisan. Jadi spasi Anda garis bawah itu aja sudah menunjukkan
tidak usah menggunakan spasi pada kolom name ya. Kemudian tipenya numerik semua, kemudian desimalnya dulu semua, letter. Ya, untuk value-nya ini bisa kita ganti, value-nya apa. Kemudian, nah ini kemudian untuk penghitungannya apa. Nah, untuk mahasiswa ini merupakan nominal kan. Nah, kemudian juga untuk kelompok ini juga data nominal. Sedangkan untuk nilai statistika ini kita pakai scale. Nah, kalau sudah kita analyze, kemudian di sini deskriptif statistik, pilih yang frekuensi. Frekuensi nanti kita masukkan untuk nilai mahasiswa ini sebagai variabelnya di sebelah kanan. Kemudian kita klik statistiknya. Setelah diklik statistiknya, kita pilih persentil, kemudian ketik 25, kemudian tekan add, ada persentil 25, kemudian pilih lagi juga 50, add, kemudian pilih lagi 75, juga add. Ini termasuk I1, I2, dan juga I3. Ya. Kemudian ada central tendency-nya, kita pilih min, kemudian median, kemudian juga mode. Pada bagian description di sini, pilihlah standar deviasi, kemudian variansi, kemudian range-nya berapa, minimum, maksimum, kemudian SE min. Kemudian pada distribution di sini silakan dipilih klik units, kemudian kurtosis. Pilihan value group midpoint adalah pilihan untuk data titik tengah. Kalau biasanya ada interval ya, value R group midpoint. Nah, ini dikosongkan saja. Kemudian tekan continue. Nah, setelah di continue akan tampak kotak dialog utama. Jika ingin membuka grafik atau susunan, klik chart. Nah, di chart ini kemudian silahkan di sini pilih tipe-tipenya, chart type-nya silahkan dipilih. Kalau mau bar, bentuk bar, nggak boleh pie, histogram, silahkan dipilih. Contohnya aja kita pakai bar chart ya. Kemudian kalau sudah continue, kalau sudah semua mungkin klik format di sini untuk memilih tipe chart output yang diinginkan. Datanya ascending value, macam-macam, pilih aja ascending value, compare variable, kemudian continue, tekan OK. Nah, ini hasil yang didapatkan, ada statistiknya nanti, ada nilai ujian. Nanti tinggal tunggu outputnya dari data kita. Nah, untuk cepat enggaknya tergantung dari apa yang kita gunakan ya. Mungkin kalau Anda bukanya aplikasinya nggak banyak-banyak, biasanya lebih cepat. Nah, di sini kelihatan nilai statistika untuk N-nya yang valid itu adalah 24 data. Missing-nya 0. Kemudian min-nya ternyata itu adalah 7,79. Kemudian standar error min-nya adalah 0,307. Kemudian medianya adalah 8. Mode-nya ada 8. Standar deviasinya adalah 1,5. Variansi. Dengan data ini kira-kira grafiknya di tengah, condong kiri atau condong kanan kira-kira? Yuk, siapa yang bisa jawab? Mediannya 7,7, mediannya 8, modulusnya 8. Kira-kira condong kiri, condong kanan, atau tengah?
Kira-kira apa ini? Tengah, Pak. Tengah apa agak condong? Meannya 7,7. Ini nggak sama loh datanya. Kalau tengah itu sama semua. Ini agak nggak sama ini meannya. Meannya agak lebih kecil. Ayo, kalau meannya lebih kecil berarti kan condong nih. Agak condong. Condong dikit lah. Condong kiri apa condong kanan? Kanan, Pak. Condong kanan ya. Condong kanan kenapa? Karena modulusnya dan itu dan apa? Dan median itu lebih besar. Ya, nilai tengahnya ada di kiri. Condong kanan berarti. Oke, betul, condong kanan. Oke, lanjut. 2,259, kemudian skewness-nya adalah sekian, kemudian kurtosenya sekian, maksimum, minimum, kemudian Q1, Q2, dan Q3-nya. Nah, tampilan ini akan sama dengan tampilan yang ada pada PDF yang sudah saya berikan dulu. Hasilnya harus sama seperti ini. Baru kalau sudah sama, berarti jawaban Anda sudah benar. Cara Anda dalam mengoperasikan SPSS-nya sudah benar. Nah, ya, ini agak condong kanan ya gambarnya ya. Benar nggak? Agak condong ke kanan. Kalau sama berarti ini posisinya di sini. Lurus. Agak ke sana, condong kanan. Karena apa? Karena modusnya lebih ke kanan. Dibandingkan dengan nilai apa tadi, meannya. Karena kita tadi pilihnya untuk chartnya seperti ini yang ditampilkan. Nah, ini chartnya. Kemudian ini aja juga nilai statistikanya. Untuk bagaimana cara ngopinya di Word. Nah, kopinya silakan diklik kanan, kemudian tinggal copy, nanti tinggal pilih di Word. Kenapa seperti itu? Karena tugas yang dikumpulkan dalam bentuk SPSS seperti ini, saya butuh banyak effort untuk membuka satu file, kemudian untuk satu kelas seluruhnya anak TIPS. Sehingga paling mudah saya menggunakan Word, sehingga copy dulu ke tugas keyword-nya, baru setelah itu dikumpulkan di e-learning. Nah, begitulah caranya untuk menghitung bagaimana cara mengoperasikan SPSS-nya. Silakan dicoba kalau sudah mempunyai aplikasi SPSS di laptop atau perangkatnya masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, sudah jelas ya. Jadi sudah saya ajarkan pemahaman dan sudah saya ajarkan menggunakan SPSS-nya pakai deskriptif frekuensi tadi di SPSS-nya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan ke Sepada, ada videonya, bisa dilihat nanti baik itu yang materi maupun yang SPSS. Setelah itu, silakan dikerjakan soalnya. Ada soal nggak di sini? Coba saya cek dulu ya. Oke, di statistik. Oh, ada tugasnya ya. Ini bisa dilihat tugasnya. Ya, ini misi. Apa yang dimaksud dengan ukuran pemusatan? Berikut adalah contoh pemakaian ukuran pemusatan kecuali contoh rata-rata hitung. Nah, ini ada semuanya. Ini yang kita pelajari kemarin tadi. Ya. Gampang ya. Terus jangan lupa absen di Sepada. Baik, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Ini ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, saya akhiri kuliah hari ini.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kurangan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Izin live ya.